teman-teman, untuk bis Agramas yang kita naiki sudah bergerak meninggalkan rumah makan Kendil Mas di Weleri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Merak teman-teman ya. Dan mari kita melanjutkan sisa perjalanan ini dengan tidur. Nanti di mana kita sebangunnya nanti kita lihat saja ya teman-teman. Oke, teman-teman, setengah 4 subuh saya baru bangun dan kita udah sampai di SPBU di sekitaran pelabuhan Merak teman-teman ya. Jadi namanya SPBU Grem di kota Cilegon. Artinya kita memang udah berada di sekitaran pelabuhan Merak dan ini kita sedang mengantri untuk nyolar teman-teman ya. Kayaknya antri solar kita kali ini. Harusnya tuh kita sekitaran subuh ini servis sahur ya. Masalahnya nanti pas kita servis sahur itu saya nggak tahu apakah masih masuk waktu sebelum subuh apa enggak gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti, kalau memang ternyata nggak nutut, mungkin kali ini kita berhalangan puasa karena safar ya teman-teman. Karena saya juga jujur aja nih, bangun-bangun tenggorokan saya gak enak banget teman-teman, kayak kurang minum gitu. Udah, mari kita lihat aja. Oke, teman-teman, berhubung masih antri solar ya. Nah ini kita lihat dulu. Nah ini bisnya kita, antri solarnya masih panjang. Dan kalau lagi stop gini kita nggak boleh pakai toilet bisnya, jadi kita ke toilet dulu. Nah. Oke teman-teman ya, kita udah dari toilet tadi. Untuk toiletnya bersih banget teman-teman. Tapi ya bayar gitu. Untuk tadi 2.000. Tapi untuk mandi kayak 5.000 tadi. Ini kondisi terkini di SPBU di apa namanya? Pokoknya di Cilegon lah gitu. Pokoknya di daerah Merak, kota Cilegon. Ini pada antri solar semua. Ya truk, ya bus saya juga. Terus di belakang itu ada elep juga teman-teman. Nah masih lama, ini kayak kita coba mampir ke Alfa dulu. Kita cari siapa tahu ada yang bisa kita makan buat sahur ya. Lalu kita sahur di sini, terus habis itu ternyata pas nyampe rumah makan itu azan dan kita kuat ya, berarti kita nggak ambil servis makan teman-teman ya. Kita coba ya, siapa tahu kita kuat hari ini puasa, walaupun sebenarnya ya uzur so far juga nggak masalah gitu, tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja. Kita beli sesuatu untuk sahur. Oke teman-teman ya, tadi akhirnya kita beli ini, kita beli roti, sosis sama air putih buat perbekalan dan nggak seret gitu. Nah depan kita ini ada PO Prayogo. Nah, ini menggunakan sasis Mercy 1626 ya teman-teman. Ini nggak tahu bus dari mana nih PO Prayogo. Teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ini bus dari mana dan tujuan ke mana. Terus kita menuju ke bis kita. Nah di sini ada pos istirahat buat teman-teman yang mudik dan mampir di kawasan SPBU di daerah Cilegon ini. Teman-teman kalau mau istirahat, ini ada tempat istirahat yang disediain sama Pertamina seperti itu. Ada yang nggak tahu, ini kayaknya pakai AC tuh, pakai plastik dia. Nah tuh ada plastiknya dan ada TV. Sementara di sebelahnya itu yang kebuka ya. Dan untuk di SPBU ini namanya tadi SPBU Grem daerah Cilegon. Ini cukup lengkap teman-teman. Ada TM, kemudian ada tempat shelter untuk istirahat, ada rumah makan Padang juga di sini.
rumah makan Singgalang buat teman-teman yang mau singgah sahur atau berbuka puasa. Tapi karena kita sebenarnya ada servis sahur dan tadi setelah saya tanya sama masnya, di sini tuh imsak itu sekitar setengah 4. Ini baru jam 4, jadi insya Allah aman lah. Karena bis kita udah mau giliran untuk isi solar teman-teman ya. Nah tuh, udah deket. Udah abis ini giliran kita untuk ngisi solar. Seperti itu. Oke, mungkin kita coba sambil ambil thumbnail, terus habis itu kita lanjut naik ke atas busnya seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita sudah sampai di rumah makan Dharma Raya, yang mana kali ini kita akan melakukan servis makan ketiga atau servis makan terakhir sekaligus servis sahur, karena untuk waktu sekarang itu masih 4.20, jadi masih ada sekitar 10-20 menit untuk sahur seperti itu. Jadi mungkin kita ambil porsi sahurnya sedikit aja untuk sahur kali ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk servis sahur atau servis makan ketiga kita seperti ini. Tadi untuk pilihan lauknya itu ada ayam sama telur, bisa ambil dua-duanya, tapi saya nggak ambil ayamnya, saya ambil telur aja biar cepet gitu, sama nasi sama mie. Ditambah tadi saya sempat beli sosis ya teman-teman. Jadi sosisnya nih saya makan aja sekalian dengan mie ini sama nasi ya. Tapi sosisnya saya beli sendiri, itu nggak termasuk di servis rumah makan. Sama tadi untuk minum dikasih teh hangat. Oke, langsung saja selamat makan. Oke teman-teman ya, kita sudah selesai servis sahur dan sudah selesai sholat subuh, dan kita langsung persiapan untuk berangkat kembali. Oke teman-teman, untuk bis yang kita naiki sudah mulai bergerak dari rumah makan Dharma Raya setelah selesai azan subuh tadi, dan setelah ini kita akan langsung menuju ke dermaga eksekutif ya, sepertinya dermaga eksekutif, untuk menyeberang dari Jawa menuju ke Sumatera ya. Ini kita diekspektasikan di pagi ini kita akan langsung menyeberang ke Bakahuni. Nah ternyata, oh sudah sampai teman-teman, ternyata kita tepat berada di tepatnya terminal. Kita langsung belok kiri masuk ke dermaga keberangkatan. Lapangan kawan bola ini mesti ada tengah-tengah. Oke teman-teman, ini sekitar pukul 5:02 kita alhamdulillah sudah berhasil naik ke kapal, dan alhamdulillahnya kapalnya kosong, jadi kita langsung muat tanpa antri seperti itu ya teman-teman. Dan di depan ini kita lihat ada truk yang baru mau masuk seperti itu. Dan kita kali ini naik kapal reguler ya, kita tidak naik kapal eksekutif, karena untuk kapal yang ready itu adalah kapal reguler seperti itu. Dan karena kapalnya kosong dengan kos yang lebih murah ya, bisa kita katakan memang lebih hemat untuk naik kapal yang reguler seperti itu. Oke, untuk klakson kapalnya udah berbunyi 1 kali, artinya 1 jam lagi kapal akan diberangkatkan
menuju ke pelabuhan Bakauheni di Lampung, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita naik terlebih dahulu karena ini adalah pengalaman kedua saya naik kapal ya. Setelah sebelumnya itu saya naik kapal dari Mamuju menuju ke Kota Baru di Kalimantan Selatan. Nah, waktu itu saya naik kapal Sabuk Nusantara 111. Oke, kita naik ke atas teman-teman. Naik lewat tangga ini. Oke, teman-teman, kita sudah berada di KMP Eiren seperti itu, atau kapal yang akan menyeberangkan kita dari Jawa menuju ke Sumatera, dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung, seperti itu ya. Jadi kali ini kita mendapatkan layanan yang agak unik teman-teman. Jadi kali ini kita menyeberang itu melalui dermaga ekonomi atau dermaga reguler. Tapi kapal yang kita naiki ini adalah kapal eksekutif sebenarnya. Kalau kita lihat dari layanannya, kenapa? Karena untuk di dalam itu nanti akan saya tunjukkan ya. Di dalam itu ternyata untuk ruang tunggu duduk itu full AC teman-teman ya. Kalau kita naik kapal yang reguler itu biasanya kan tempat duduknya kan non AC ya. Ada ruangan AC nih, biasanya ada VIP lounge-nya. Tadi ada juga VIP lounge, tapi kali ini ruang duduknya pun itu ber-AC. Jadi ya luar biasa, kita dapat layanan eksekutif tapi melalui dermaga reguler. Dan tadi saya sempat tanya ke stafnya, kenapa seperti itu? Karena untuk musim lebaran ini kita kebetulan itu mendapatkan layanan satu tarif seperti itu. Jadi kita, kalaupun teman-teman berkesempatan naik kapal ini ya, di momen seperti ini teman-teman akan mendapatkan harga reguler, bukan harga eksekutif, kira-kira seperti itu. Nanti untuk fasilitas di dalamnya akan kita coba lihat ya. Kita coba keliling-keliling kapal dulu sebelum kapalnya berangkat ya. Oke, jadi di dalamnya itu kira-kira seperti ini teman-teman. Ini adalah tempat duduk yang seater seperti itu, yang tempat duduk yang biasa. Ini lumayan banyak ya. Nah, di sini ada apa ya? Di sini ada namanya Eiren Lounge juga. Ini adalah tempat khusus VIP. Tapi untuk VIP ini ada kos tambahan biasanya seperti itu teman-teman. Kemudian kita geser sedikit di sini. Ada panggung seperti itu, tapi bisa juga untuk tempat duduk sementara. Dan di sini itu ada sofa-sofa seperti itu. Ada beberapa sofa-sofa yang bisa digunakan untuk duduk seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke belakang. Nah, di belakang ini ada ruangan lesehan seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat apakah masih ada space kosong. Nah, di sini ada playgroundnya juga untuk anak-anak seperti itu. Nah, seperti ini. Dan ada tempat lesehannya. Nah, kita coba sightseeing dulu di lantai atas atau dek atasnya teman-teman ya. Kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di atas ini ternyata ada space yang lumayan luas seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, khususnya teman-teman yang ahli hisap itu ya bisa inilah apa namanya ngerokok di sini. Karena di sini kan open space ya, dan di samping-sampingnya ada tempat sandar. Oke teman-teman, ternyata klakson ketiga kapal ini telah dinyalakan. Artinya kapal Eiren yang kita naiki telah siap untuk segera diberangkatkan menuju ke Sumatera. Oke, kita ikutin proses kapal ini lepas dari pelabuhan Merak ya.
Oke, teman-teman, jadi kapal KMP Eiren yang kita naiki sudah berangkat ya dari dermaga reguler Merak seperti itu untuk menuju ke pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung untuk berangkat menuju ke Sumatera. Mungkin saya akan coba cerita sedikit terkait dengan kapal KMP Eiren ini, teman-teman ya. Jadi KMP Eiren ini merupakan salah satu kapal baru lah, bisa dikatakan kapal baru yang dibangun di tahun 2024 di galangan Adiluhung Shipyard di Bangkalan, Madura. Jadi kapal ini merupakan kapal produksi dari dalam negeri. Mungkin agak beda sama kapal-kapal pelni seperti itu ya, kapal-kapal pelni yang besar seperti KMP apa ya, contohnya mungkin KMP Sinabung seperti itu, yang mana beberapa kapal-kapal besar pelni itu dibangun di galangan Joss L. Meyer di Jerman seperti itu. Nah, ini adalah kapal produksi dalam negeri. Kapal ini dibangun pada tahun 2024 seperti itu, yang mana kapal ini memang diluncurkan untuk mengakomodir penyeberangan di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheni seperti itu ya. Tapi untuk di arus mudik tahun 2026 kali ini, ternyata kapal yang kita naiki kali ini, yaitu kapal KMP Eiren, itu diakomodasikan untuk melayani juga penyeberangan di dermaga reguler, namun dengan tetap menggunakan layanan kelas eksekutif. Nah, tadi saya tanya ke petugas di bawah untuk harganya, kalau misalkan kita nyebrang itu dengan tarif biasa, bukan kita naik bus seperti itu berapa harganya? Untuk harganya sendiri ternyata itu bisa dikatakan sama dengan layanan reguler seperti itu. Jadi dipukul rata semua satu harga. Itu info yang saya dapatkan, teman-teman ya. Dan untuk penyeberangan sendiri itu diestimasikan kita akan menyeberang itu sekitar 2-3 jam seperti itu. Nanti kita akan lihat realisasinya berapa jam seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kapal yang kita naiki tentu saja ini adalah kapal RoRo atau roll on roll off ya, karena tadi kita lihat sendiri untuk bus kita bisa masuk langsung seperti itu. Jadi RoRo itu atau roll on roll off itu adalah maksudnya kendaraan itu bisa langsung naik ke kapal tanpa perlu menggunakan alat derek atau menggunakan alat kren seperti itu ya, teman-teman. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat di belakang saya, untuk sunrise-nya udah mulai kelihatan. Ini sunrise-nya cakep banget, teman-teman ya. Oke, sambil kita menikmati perjalanan, kita menikmati sunrise di KMP Eiren ini, teman-teman. Oke, teman-teman ya, mumpung kapalnya udah berangkat, kita turun ke bawah dulu. Kita coba layanan kursinya. Sama saya juga mau ngadem sama ngecas, teman-teman, karena HP saya baterainya habis. Sama kamera juga, ding. Kamera sama HP saya baterainya habis. Oke, kita masuk dulu, kita cas HP dulu. Amit. Oke, kita cari tempat tutup yang di arah belakang, teman-teman ya. Ya, jadi ini mungkin sedikit pro tip gitu buat teman-teman yang naik bus lintas pulau seperti itu ya. Kalau teman-teman bawa charger dan ternyata teman-teman ngerasa charger HP atau kabel charger itu lambat di bis, teman-teman manfaatkan waktu yang ada di kapal untuk ngecas semua gadget kalian. Karena untuk di kapal itu ada banyak banget ini kotak-kotak yang ada di samping ini semuanya tempat ngecas. Nah, jadi chargernya pakai stop kontak seperti itu, bukan pakai port Type C atau Type A seperti itu ya, teman-teman. Yang mana kalau teman-teman colokin ini, misalnya kayak HP saya ini kan HP Realme ya, yang mana untuk HP saya ini dia supportnya itu protokol charging Super VOOC atau Super Dart seperti itu. Yang mana dia nggak support dengan protokol charging PD, bisa ngecas tapi ya nggak cepet gitu. Nah, tapi kalau saya colokkan pakai charger bawaannya, ini bisa ngecas cepet, teman-teman. Jadi teman-teman kalau naik kapal ya, itu gunakan waktu sebaik mungkin selama pelayaran singkat 2-3 jam ini untuk
cas semua gadget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cas semua gadget termasuk laptop juga, manfaatkan waktu di kapal untuk cas semua gadget kalian. Teman-teman, jadi kalau kita lihat di Selat Sunda ini, yang mana merupakan selat yang relatif sempit seperti itu, tidak terlalu luas ya teman-teman. Ini kita lihat untuk sepanjang pelayaran, kita pertama tidak kesulitan sinyal, dan yang kedua itu kita bisa melihat banyak sekali kapal-kapal ro-ro lain ataupun bahkan kapal pengangkut barang seperti itu teman-teman ya. Ini agak beda dengan pengalaman saya dulu menyeberang dari Pelabuhan Mamuju menuju ke pelabuhan apa namanya, lupa saya, pokoknya pelabuhan yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan seperti itu ya. Jadi ketika saya menyeberang dari Mamuju ke Kota Baru, itu sepanjang perjalanan kita tidak melihat kapal-kapal lain kecuali kapal kontainer besar di tengah laut lepas di Selat Makassar, karena Selat Makassar kan termasuk selat yang cukup dalam dan luas teman-teman. Memang sensasinya agak beda, lebih enjoyable seperti itu. Saya nggak terlalu banyak istirahat lah di kapal ini, saya lebih menikmati momen aja seperti itu. Kita semakin dekat, tapi untuk pergerakan kapal kita kayaknya agak sedikit melambat seperti itu, karena mungkin kita menunggu antri sandar di Pelabuhan Bakauheni, karena kebetulan kita berangkatnya tadi kan di Merak itu di terminal reguler atau dermaga reguler. Nah, otomatis kita di Bakauheni kita juga akan masuk ke dermaga reguler, yang mana kemungkinan kita akan agak antre, tapi nggak tahu ya, nanti kita dapat antrian lebih dulu atau tidak untuk docking atau sandar seperti itu. Oke teman-teman ya, kita lihat ini adalah dek kendaraan yang atas untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti mobil pribadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bawa mobil pribadi untuk naik di kapal ro-ro seperti ini itu biasanya di parkirkan di dek khusus kendaraan kecil seperti ini. Nah, kita akan turun ke bawah teman-teman ya. Kita akan persiapan untuk melihat bus kita keluar dari kapal ini atau bongkar seperti itu ya. Oke teman-teman, ternyata untuk di bawah untuk kendaraan juga tidak terlalu banyak seperti itu ya teman-teman. Dan ini untuk kendaraan-kendaraan di bawah sudah siap untuk menunggu rem door dari kapal ini dibuka seperti itu. Jadi nanti ketika rem doornya dibuka, kendaraan ini akan langsung maju seperti itu. Jadi kalau tadi kita masuk itu dari rem door bagian belakang ya, nah, kita nanti akan keluarnya langsung dari rem door bagian depan. Jadi kendaraan kita itu tidak perlu tidak perlu mundur lagi seperti itu. Jadi langsung maju saja seperti itu. Untuk di depan ini memang ditaruh kendaraan-kendaraan yang lebih kecil seperti itu untuk mempermudah proses bongkar.
Baru kendaraan yang besar seperti bus kita yang ada di samping ini, nanti dia akan bongkar paling terakhir. Nanti kita akan videokan proses bus kita bongkar dari KM Eirene ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jam 7.20 akhirnya bus kita lepas dari atau bongkar ya dari kapal Eirene yang kita naiki tadi, dan saat ini kita melanjutkan perjalanan keluar dari pelabuhan Bakahuni menuju ke Palembang. 6 loh, setengah 6 yang ini berarti kan eksekutif. Lek jamin ge padha kabeh, Pak. Cukup ge padha kabeh. Apa iya? Heeh. Nanti soalnya ngene iku diprotes kaya tahun-tahun sing menane, regane eksekutif tapi apa antriane pak gak kena antrian suwe. Jadi digawe karo kabeh, digawe padha. Tarife direguler kabeh. Cuman waktunya digawe Waktune di eksekutif. Tol kono Pak. Iya. Iya. Gue Halid. KM 116. Oh, rest area weh, Mas. Oh, baik. Highway Halid sih. Halim. Rest area 116. Oh. Pasar, ya Raja Pasar, terminal Baku, pasar Mahat Bulut, terus KM 16, terus exit kan dia gimana? Loh, ini tekan ono 3C kan sana. Mane Tugu Mulyo kuwi. Kae lho pasar Bulut e.
rasa karena ngidak wis mau pergi. Ngono kok. Oleh sing udan. Apa entek Itu murah 500 ya. 500 loh. sabune. Iya dong. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di tol Trans Sumatera. Ya, kalau seharian kemarin itu kita di tol Trans Jawa, kali ini kita di tol Trans Sumatera. Ya, tentu saja karena kita sudah sampai di Pulau Sumatera seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berangkat menuju ke arah Palembang, tapi kita nggak tahu nanti kita akan ada beberapa ampiran untuk menurunkan penumpang seperti itu. Ada yang turun di Kayu Agung, ada yang turun di Lampung seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di tol Trans Sumatera sendiri itu karakteristiknya di sebelah kanan dan kiri itu lebih banyak didominasi oleh kelapa seperti itu, dan nggak tahu nanti akan ada sawit atau enggak seperti itu ya. Dan di sini lebih didominasi oleh pohon-pohon yang lebih rindang seperti itu dibandingkan dengan di Trans Jawa yang kebanyakan itu di kiri kanannya didominasi oleh sawah. Kita coba lihat contohnya di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini pemandangan di samping dari tol Trans Sumatera seperti itu. Ini masih di daerah Lampung Selatan seperti itu. Bisa teman-teman lihat lebih banyak pohon-pohon rindang seperti itu ya. Untuk topologinya itu agak beda memang dengan yang ada di tol Trans Jawa. Oke, nah, teman-teman, kita mampir di perwakilan Agramas di gerbang tol Itera seperti itu ya teman-teman. Tapi nggak tahu kita ini mau ada yang turun atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah, di depan itu teman-teman ya ada perwakilan untuk beberapa PU juga ya, seperti ada Epastar, kemudian ada Nior, ada juga Putra Bintang ya. Untuk Nior sendiri adalah salah satu pemain lama di jalur menuju ke Sumatera Barat seperti ke Padang, Solok atau Bukit Tinggi seperti itu teman-teman ya.
teman-teman, kita sudah sampai di kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung, teman-teman ya. Dan untuk bus Agramas yang kita naiki saat ini sedang menuju ke Terminal Raja Basa di daerah apa namanya tadi? Lupa saya. Pokoknya di Terminal Raja Basa ya, untuk menurunkan penumpang sebagai ampiran penurunan pertama di Sumatera, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Raja Basa yang merupakan salah satu terminal utama di kota Bandar Lampung, seperti itu ya teman-teman. Ini ada
dua penumpang yang turun dari terminal Raja Basa. Oke, teman-teman, untuk bis Agramas yang kita naiki saat ini sudah kembali masuk ke tol melalui gerbang tol Natar seperti itu, menuju ke arah Terbanggi Besar seperti itu ya, masih di ruas tol lintas Sumatera. Nah, mungkin untuk perjalanan tadi itu saat kita masuk ke kota Bandar Lampung, itu kan pertama kali juga saya masuk ke kota Bandar Lampung ya teman-teman. Saya agak kaget ternyata untuk kota Bandar Lampung sendiri ternyata sudah bisa dikatakan agak well developed seperti itu ya, karena kalau saya lihat itu tadi ada sudah banyak pusat-pusat perbelanjaan seperti itu ya, bahkan ada Lotte Grosir, kemudian ada Indo Grosir seperti itu. Kemudian tadi untuk di Bandar Lampung itu ada satu terminal utama seperti itu, terminal Raja Basa, yang mana bis kita tadi juga masuk di sana. Dan untuk teman-teman yang mempunyai perjalanan melalui atau berhenti di Lampung itu biasanya nanti akan masuk ke sana seperti itu teman-teman ya. Dan tadi sempat ada kejadian juga, ada penumpang yang kelewatan seperti itu. Jadi karena dia juga kurang familiar dengan daerah di sini ya, maka dia ketika penumpang yang lain turun di tempat dia harusnya turun, dia nggak ikut turun. Dan dia baru ngeh itu ketika dia harusnya turun, tapi ketika ditanya kok nggak turun, nah, dia baru sadar bahwa dia udah kelewat, dan alhamdulillahnya kelewatnya itu belum terlalu jauh seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini sedikit reminder juga buat teman-teman untuk yang bepergian ke daerah yang mungkin teman-teman baru pertama kali, selalu tanyakan ke kru bisnya untuk turunnya ini di daerah mana seperti itu ya, patokannya apa, atau nanti minta tolong diingatkan ke kru bisnya agar mengingatkan kita ketika sudah saatnya kita turun seperti itu. Sekarang kita sudah kembali masuk tol dan kita masih akan meneruskan perjalanan yang masih sangat panjang ini teman-teman ya, tapi mungkin kita nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 5-6 jam lagi kita akan sampai di Palembang. Nanti akan ada beberapa ampiran seperti di Kayu Agung dan di daerah-daerah lain seperti itu ya teman-teman. Kita lihat aja nanti untuk ampiran selanjutnya kita akan turun di mana. Oke teman-teman ya, kita exit tol di gerbang tol Simpang Pematang menuju ke arah Mesuji. Sepertinya kita kontrol atau menurunkan penumpang, tapi nggak tahu ya, nggak tahu kita ngapain, apakah menurunkan penumpang atau kontrol seperti itu.
Ya, kita belok kiri. Kita menyusuri jalan nasional sempit yang diapit oleh kebun sawit. Ini sedikit mengingatkan saya dengan jalanan di daerah Mamuju Tengah atau di daerah Pasangkayu di Sulawesi Barat, teman-teman ya. Cuma ini di Sumatera, bukan di Sulawesi. Ini tepatnya masih di daerah Mesuji. Ya, ini benar-benar mirip banget dengan daerah Pasangkayu, teman-teman. Jadi ingat daerah di Sulawesi Barat ya, kalau lewat jalan ini. Ya, teman-teman, kita telah melewati tugu batas Provinsi Lampung. Artinya kita sudah masuk ke Provinsi Sumatera Selatan ya, teman-teman. Tapi kalau di Maps itu masih di depan. Harusnya sih masih agak di depan ya. Harusnya masih di Lampung nih. Karena sungainya itu ada di depan, teman-teman. Nah, ini dia jembatannya, teman-teman ya. Jembatan Sungai Mesuji sepertinya namanya ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, kita sudah melewati jembatan. Kita sudah meninggalkan Provinsi Lampung dan kita memasuki Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman ya. Nah, kalau di Lampung, Mesuji itu kabupaten. Kalau di Sumatera Selatan, Mesuji itu kecamatan, teman-teman ya. Nah, ini dia. Selamat datang di Provinsi Sumatera Selatan. Kita masuk di Kecamatan Mesuji di Ogan Komering Ilir. Berarti kita mengarah ke Kayu Agung, teman-teman ya. Ini lagi-lagi mirip dengan di di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu ada 2 desa yang namanya sama, yang merupakan perbatasan kabupaten, tapi namanya Desa Bengaulu. Ada Desa Bengaulu di Kecamatan Sarudu. Maaf, di Kecamatan Dapurang. Di Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu. Ada juga Desa Bengaulu di Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Dan topologinya hampir sama. Jadi menembus hutan sawit. Dan banyak truk-truk juga ya. Sama dengan di sini, teman-teman. Ini kita masih menembus wilayah Kecamatan Mesuji kali ini ya. Kalau tadi itu di Kabupaten Mesuji, ini kita berada di Kecamatan Mesuji.
begitulah lintas Sumatera teman-teman, keras. Apa ini? Di tengah kebun sawit ada SPPG teman-teman. Oke teman-teman ya, kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Lempuing ya, masih di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi Ogan Komering Ilir ini sendiri ini merupakan kabupaten dengan wilayah paling luas di Pulau Sumatera teman-teman. Kalau tidak salah luasnya itu sekitar 17.000 km persegi. Jadi memang kabupaten-kabupaten di Sumatera dan di Kalimantan itu luasnya itu besar-besar sekali teman-teman ya. Beda dengan kabupaten di Pulau Jawa. Nah untuk di daerah sini bisa dikatakan mulai dari Mesuji tadi itu, kalau dilihat dari nama tempatnya, kemudian dari nama warung-warung yang berjualan di pinggir-pinggir jalan itu, kayaknya di sini banyak orang Jawa teman-teman. Banyak perantau dari Trans, kira-kira seperti itu. Dan untuk di daerah Lempuing ini sendiri, untuk topologinya di sebelah kiri kanannya itu sudah tidak terlalu banyak sawit seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini sudah mulai banyak ada sawah, kemudian tadi juga kita sempat menembus daerah perkebunan karet seperti itu ya. Di sini juga bahkan ada hotel 21 ya, hotel kecil lah gitu untuk transit seperti itu teman-teman.
Oke, kita berbelok ke kanan teman-teman ya untuk menuju ke arah Palembang dan Kayu Agung. Kalau belok ke kiri tadi itu kita menuju ke arah Blitang. Yang mana Blitang itu merupakan daerah yang cukup terkenal dengan produksi beras seperti itu. Oke, teman-teman ya, kita masih berada di Kecamatan Lempuing Jaya dengan jalanan yang berkelok-kelok dan berganti-ganti antara hutan dan perkampungan seperti itu. Untuk Kecamatan Lempuing Jaya ini ternyata luas sekali teman-teman. Aduh, ya Allah. Ya, tadi ada mbak-mbak pakai sepeda listrik itu agak menggok ke tengah ya. Ini bahayanya kalau di jalan lintas yang ada perkampungannya ya gitu. Memang agak harus ekstra hati-hati ya. Kemudian di sebelah kiri lagi-lagi kita bertemu dengan sawit. Dan untuk suasana di luar sendiri ya bisa teman-teman lihat ya, gersang sekali teman-teman. Ini panas banget di luar ini. Dengan kondisi kiri kanan sawit dan juga nih daerah dataran rendah, ya begitulah, panas banget teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan.
daerah Kayu Agung seperti itu, tapi untuk kota Kayu Agungnya kita udah lewat ya, tadi kita ketiduran. Nah ini ada agennya Handoyo di depan kita ya, untuk teman-teman yang mau naik Handoyo dari Palembang atau dari Kayu Agung lebih tepatnya, bisa WA di nomor ini. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kayaknya sampai Palembang kita lewat jalur bawah teman-teman ya, kita tidak lewat tol seperti itu, karena pintu tol Kayu Agungnya udah lewat barusan. Dan di depan kita sudah akan masuk ke Kabupaten Ogan Ilir, meninggalkan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa bedanya Ogan Ilir sama Ogan Komering Ilir? Jadi Ogan Komering Ilir itu adalah kabupaten induknya. Kemudian terjadilah pemekaran kabupaten ya, yang mana pecahannya itu adalah Ogan Ilir. Sini itu banyak sekali agen-agen bus ya teman-teman. Oke, kita meninggalkan kota Kayu Agung. Kita sudah lepas dari kota Kayu Agung teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Tanjung Raja teman-teman ya. Sini ada penumpang yang turun ya, jadi karena bus kita kali ini mulai dari Mesuji tadi lewat bawah, jadi ya kebanyakan penumpang memang turun di lintas langsung seperti itu teman-teman ya. Setelah ini bus akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Indralaya. Ternyata bus yang kita naiki putar balik teman-teman ya. Jadi setelah lewat dari jembatan Tanjung Raja tadi, ternyata busnya putar balik menuju kembali ke Kayu Agung. Dan kemungkinan dari Kayu Agung kita ngetol teman-teman ya. Nah kita ngetol sampai mana nggak tahu, kita lihat aja nanti. Ada bus Buni Sari Indah Mercy OH 1626 dari Palembang menuju ke Pangandaran. Pak, sini aja Pak. Kasih ya. Tahu nggak sih bang?
teman-teman, satu fasilitas bus ini yang belum sempat kita cek itu adalah toiletnya teman-teman. Kita coba lihat. Oke, jadi di sini toiletnya itu gabung jadi satu dengan smoking room teman-teman, atau smoking area. Jadi buat teman-teman yang ahli hisap itu bisa ngerokok di sini. Kalau ngerokok, nah ini ini ada kaca nih, teman-teman bisa buka gitu. Kalau teman-teman mau ngerokok, atau teman-teman bisa hidupin ventilasi udaranya. Nah, nanti dia akan nyedot udara rokoknya seperti itu. Terus habis itu di sini di bawahnya nih ya, ada dispenser teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bikin kopi atau teh itu silakan bikin aja sepuasnya di sini. Ada air panasnya juga dan ada kopinya di situ. Tapi karena kita lagi berpuasa ya, walaupun so far tapi saya mencoba berpuasa, jadi ya kita nggak bikin seperti itu. Dan ini adalah toiletnya. Toilet ini hanya bisa digunakan saat bis berjalan saja dan hanya boleh untuk buang air kecil, tidak boleh untuk buang air besar ya. Jadi dilarang keras seperti itu. Nah, toilet seperti ini itu tidak ada di bus-bus Sulawesi. Di bus Sulawesi manapun itu nggak ada, gitu ya. Makanya pas saya naik bus Jawa itu agak kaget pas lihat ada toiletnya. Kita lihat untuk toiletnya, ini ada kaca, kemudian airnya ada di bawah sini. Dan ini adalah klosetnya. Jadi walaupun bentukan klosetnya kayak gini, itu nggak boleh buang air besar sini, dilarang keras teman-teman ya. Karena ya kotorannya itu langsung nyemplung ke lantai atau ke jalan seperti itu. Oke, teman-teman, kita saat ini sedang berada di tol Kayu Agung Palembang seperti itu, atau tol kapal betung. Yang mana tol kapal betung ini adalah lanjutan dari tol Terpeka atau Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, yang merupakan ruas tol terpanjang di Indonesia ya. Nah, untuk tol di kapal betung ini sendiri, seperti yang teman-teman lihat itu masih banyak sekali patching-patchingan seperti itu. Dan dari tadi itu untuk jalan tolnya itu nggak rata teman-teman, karena beda dengan tol Terpeka, kemudian tol Trans Sumatera yang tadi kita lalui dari Bakauheni, apalagi dengan tol Trans Jawa. Untuk tol yang satu ini itu dibangun di atas rawa-rawa teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat mungkin di sebelah kiri kanan. Nggak tahu ya kelihatan apa enggak, tapi di sebelah kiri kanan ini semuanya rawa teman-teman. Jadi tanahnya itu tanah gambut yang daya cengkeramnya itu enggak bagus-bagus amat gitu. Tapi untuk loading atau load dari kendaraan di jalan tol ini itu bisa terbilang sangat berat dan cukup besar teman-teman, karena dilalui oleh banyak mobil seperti teman-teman lihat di depan ya. Walaupun ini masih tanggal 24 Ramadan, artinya masih sekitar 6 hari dari Idul Fitri seperti itu, tapi bisa dibilang lumayan agak ramai untuk tol di Kayu Agung ke Palembang ini teman-teman. Dan sepertinya dari sini kita akan langsung menuju ke Palembang ya. Mungkin kita akan keluar di gerbang tol Keramasan, tapi nggak tahu ya kita nanti keluarnya pastinya di mana seperti itu. Kemungkinan besar kita keluarnya nanti di Keramasan. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan langsung menuju ke Palembang.
Bagasi ini anu koper biru. Yang ono tek ya. Iya, bener. Oke, makasih banyak Mas. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di kota Palembang ya. Kali ini kita sampai di Indomaret seperti itu, tepatnya di sebelah dari Pol Agramas dari daerah Poligon, di dekatnya jembatan Musi 2, teman-teman ya. Dan untuk perjalanan kita kali ini itu hampir 30 jam, tepatnya 29 jam 45 menit berangkat kemarin 9.45 pagi dari Terminal Arjosari, dan kita sampai di Palembang hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, gimana teman-teman perjalanan saya untuk tarif 900.000 dari Malang ke Palembang dengan perjalanan seperti tadi, dengan layanan seperti tadi, apakah worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu saya Farid Tesani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.